Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Magnet Rezeki semuanya? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Oke, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, mendapatkan keberkahan dari Allah, kemuliaan, dan kejayaan untuk di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kisah tentang Sayyidina Ali. Ya. Suatu ketika Sayyidina Ali bersama Siti Fatimah hendak memberikan atau membelanjakan satu makanan untuk anak-anaknya, yaitu Hasan dan Husain. Namun dalam perjalanan Sayyidina Ali ke pasar, ternyata dia bertemu dengan orang lain yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Maka Sayyidina Ali pun memberikan uang yang dia pegang sebanyak 6 dirham itu kepada orang yang dia temui, yang dia rasa sangat membutuhkan bantuan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Ali akhirnya tidak jadi ke pasar. Kemudian Sayyidina Ali pulang ke rumah. Di rumah akhirnya bertemu dengan Siti Fatimah, istrinya. Dan begitu diceritakan tentang hal itu, maka Siti Fatimah sebetulnya merasa kurang nyaman, merasa bahwa dia sangat ingin bisa memberikan makan kepada anak-anaknya, namun ternyata uang itu sudah disedekahkan. Tapi kemudian meskipun dalam kondisinya dia bersedih, namun dia berusaha untuk tetap ikhlas, untuk tetap berpasrah kepada Allah SWT. Melihat kondisi yang semacam ini, akhirnya Sayyidina Ali pun keluar untuk ke rumah Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang yang menuntun onta. Maka orang itu pun kemudian menawarkan pada Sayyidina Ali. Orang itu mengenali Sayyidina Ali. Wahai Ali, maukah engkau saya tawari onta ini, cukup engkau bayar 100 dirham. Dan pembayarannya saya tangguhkan. Nanti kalau engkau sudah ada uang. Maka Sayyidina Ali pun dengan sukarela, dengan senang hati menerima tawaran dari orang tersebut. Dan akhirnya sepakat, kemudian onta itu dibeli Sayyidina Ali dengan 100 dirham, namun pembayarannya tangguh setelah Sayyidina Ali memiliki uang. Maka kemudian Sayyidina Ali berpikir untuk menjual ontanya kepada orang lain, dan akhirnya onta itu pun kemudian dia tuntun menuju ke arah pasar. Namun di tengah jalan ada orang lain yang kemudian mencegat Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, onta siapakah itu? Ini ontaku, kata Sayyidina Ali. Aku ingin membelinya, bolehkah? Oh, boleh, boleh.
memang ini akan aku jual. Berapa harga yang engkau tawarkan? Aku ingin onta ini bisa engkau beli seharga 300 dirham. Baiklah, aku langsung beli tunai. Maka orang itu pun kemudian mengeluarkan uang sebanyak 300 dirham dan diberikannya kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali pun pulang dengan membawa 300 dirham itu, di mana 100 dirham nanti dia harus membayar pembelian kepada orang yang pertama itu, dan dia masih ada keuntungan 200 dirham. Dia pulang ke rumah, kemudian bertemu lagi dengan istrinya Sayyidatina Fatimah. Maka Sayyidatina Fatimah sangat senang sekali, bersyukur pada Allah SWT bahwa sang suaminya telah mendapatkan uang sehingga dia bisa membelikan makanan kepada anak-anaknya lagi. Sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, setelah kejadian itu, maka Sayyidina Ali pun kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya sudah menunggu kedatangan Sayyidina Ali, dan dengan tersenyum Rasulullah kemudian menerima kehadiran Sayyidina Ali ini. Maka Sayyidina Ali pun menceritakan kejadian yang dia alami, dan Rasulullah pun tersenyum dan memberitahukan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tahukah engkau orang yang menawarkan unta kepadamu itu? Sayyidina Ali pun menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Maka diceritakan, diinformasikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang menawarkan unta itu sebetulnya malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian menyerupakan sebagai orang Arab. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kembali, siapakah orang yang membeli untamu itu? Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, hanya Rasulullah, ya hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasulullah pun memberitahukan bahwa sesungguhnya orang yang membeli untanya adalah malaikat Israfil, dan sama menyerupakan sebagai manusia orang Arab yang kemudian membeli unta Sayyidina Ali tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, ini adalah satu kisah di zaman sahabat. Bagaimana seorang sahabat, seorang Sayyidina Ali ini, meskipun keluarganya sangat membutuhkan, anak-anaknya membutuhkan makanan yang dia harus beli dari uang yang dia pegang, ternyata ada orang lain yang membutuhkan, sehingga akhirnya Sayyidina Ali berikan. Namun Sayyidina Ali yakin bahwa Allah SWT akan menolongnya. Allah SWT akan menggantinya, bahkan berlipat-lipat kali. Dan itulah kejadiannya, di mana Allah SWT menggantikan uang yang disedekahkan 6 dirham itu dengan keuntungan 200 dirham dengan berdagang ataupun jual beli unta. Sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, ini saya pahami sebagai salah satu jurus di Magnet Rezeki, yaitu merawat terumbu karang. Pada dasarnya, merawat terumbu karang bagaimana kita membahagiakan dan memuliakan orang lain. Kemudian yang pertama kali kita sebetulnya perlu pikirkan adalah Three Angel Miracle. Yang pertama adalah orang tua kita.
Kemudian yang kedua, pasangan kita, suami atau istri kita ya. Kemudian juga yang ketiga adalah anak-anak kita. Bagaimana kita bersikap, berperilaku yang baik terhadap mereka. Kita memberikan kasih sayangnya pada mereka. Dan kita bisa memuliakan dan membahagiakan Three Angel Miracle ini. Nah, namun pada waktu-waktu tertentu bisa jadi kita juga harus melihat sekeliling kita. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, barangkali ada mereka yang lebih membutuhkan. Ketika kita memiliki kelebihan sedikit harta, kita memiliki kelebihan sedikit uang kita atau makanan kita bisa silaturahim ke tetangga itu, kita bisa bagikan sekedarnya sesuai dengan yang kita mampu berikan. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu menjadi satu yang sangat dibutuhkan. Nah, dengan demikian maka ketika kita memikirkan orang lain, ini adalah bentuk dari kita merawat terumbu karang. Ketika saya pertama kali mendengar kisah-kisah sejenis ini dari kajian Ustadz Yusuf Mansur, maka terpikir oleh saya bagaimana saya juga bisa mencoba untuk melakukan itu. Dan pada waktu-waktu yang lalu, saya ketika katakanlah membutuhkan dalam 1 minggu atau 2 minggu ini membutuhkan uang katakanlah 2 juta semacam itu, maka kepikir pada diri saya akan melihat dompet saya, berapa uang yang ada di situ. Dan biasanya ketika saya membutuhkan katakanlah 2 juta semacam itu, sebagaimana yang Ustadz Yusuf Mansur sampaikan, maka saya coba mengambil Rp200.000. Saya pecahkan 50.000, kemudian saya coba bagikan pada orang lain. Dan saya terutama saya akan melihat orang yang tidak mengenal saya. Misalnya orang itu katakanlah tukang parkir misalnya, atau tukang becak misalnya yang dia tidak kenal saya, maka saya akan berikan mereka sedekah itu sampai 200.000 itu. 50 pada satu orang, tukang becak misalnya, tukang becak lagi 4 orang saya temui dan saya berikan 50.000. Kemudian saya melupakannya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Tidak ada seminggu tiba-tiba saya ditelepon atau di WA oleh seseorang, kawan atau lembaga tertentu, saya diminta untuk memberikan training motivasi. Dan apa yang terjadi setelah saya memberikan training motivasi itu katakanlah 3 jam, mungkin sampai 4 jam, kemudian saya dikasih amplop dan saya buka isinya Rp2 juta, 10 kali lipatnya, bahkan bisa jadi lebih mendapatkan uang itu. Demikianlah sebagai satu gambaran, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bahkan bagaimana kita yakin terhadap janji Allah itu? Kalau kita mau memberikan sedekah pada orang lain, maka Allah akan balas berkali-kali lipat. Ya, demikianlah sebagai bentuk dari satu kisah ya. Hal ini saya ceritakan bukan untuk pamer dan sebagainya, tapi utamanya mari kita ambil hikmah dari kisah-kisah tersebut atau apa yang saya ceritakan ini, kemudian bagaimana kita mempraktekannya dalam diri kita dalam rangka untuk apa? Merawat terumbu karang. Dengan merawat terumbu karang, maka rezeki akan Allah berikan pada kita, ya. Demikianlah Bapak, Ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia. Kisah ini saya sampaikan sebagai tugas dari public speaking di NCC. Dan akhirnya
Saya akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat Magnet Rezeki semuanya tetap diberikan Allah Taala kesehatan, sehat walafiat dalam tubuh. Kemudian Allah berikan keberkahan, kehidupan, usia ya. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kemuliaan, dan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Oke, demikian akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.